SDM unggul untuk mengelola pariwisata itu sampai kita bisa memajukan sektor pariwisata di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Nah, ada nih lembaga pendidikan yang mencetak SDM unggul dan berkompeten di bidang pariwisata, apalagi kalau bukan Politeknik Pariwisata Makassar. Dan hari ini Smart Listener, saya akan ngajakin Anda untuk ngobrol langsung bersama dengan Direktur dari Politeknik Pariwisata Makassar, yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Arifin MPD. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat. Masih semangat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini Pak Arifin? Luar biasa. Luar biasa. Kalau Pok Tepar tuh ada tagline-nya atau yel-yelnya nggak sih, Pak? Biasanya kalau anak-anak Poltekpar gitu, mahasiswanya atau tagline dari kampusnya sendiri apa? Tagline kita pada prinsipnya adalah siap melayani. Siap melayani. Oke deh. Coba boleh kita tes semangatnya dulu. Oh ya, Pak Arifin pagi hari ini nggak sendiri ya, karena ditemani sama rekan-rekan dari Humas Poltekpar juga. Gitu, ada Ibu Diana, ada Pak Onang di sini ya. Nah, Pak, hari ini gimana kondisi kampus? Sepi ya? Atau mahasiswa masih kuliah hari ini? Iya, jadi kondisi kampus dengan COVID ini kan tetap kita normal dalam pelayanan. Pelayanan itu kan ada dua pendekatan, ada online dan offline. Kalau ditanya bagaimana dengan pegawainya? Pegawainya sebagian UFH, sebagian UFO. Artinya apa? Pelayanan tidak ada tertunda. Walaupun COVID tetap juga kita antisipasi melalui protokol kesehatan. Nah, kemudian bagaimana dengan mahasiswa? Karena ini menjelang hari Idul Fitri, maka saat ini pembelajaran tetap jalan tetapi secara online. Secara online gitu ya. Nah, ini juga berkaitan dengan topik kita hari ini, Pak. Dan juga Smart Listener, kita akan ngebahas tentang gimana sih perkuliahan di masa pandemi COVID-19, apalagi untuk Politeknik Pariwisata Makassar. Ada juga nih yang penasaran seperti apa sih pendidikan ya, ataupun sistem yang dijalankan di Poltekpar. Anda bisa ikutan bergabung bersama kami, Smart Listener. Boleh langsung WhatsApp aja di 0811461011, atau Anda bisa langsung berkomentar di kanal YouTube kami, di YouTube channel Smart FM Makassar. Udah ada beberapa pertanyaan, nanti kita akan bacakan satu persatu gitu ya. Tapi Pak Arifin, banyak nih sebenarnya orang yang walaupun udah sering mendengar nama Poltekpar, tapi masih ada yang Akpar gitu ya. Pertama kali saya bahkan tahu Poltekpar itu namanya dulu Akpar gitu. Sebelum adik saya kuliah di sana, Pak. Tapi boleh nggak sih dikasih tahu ke Smart Listener gimana sebenarnya atau slang pandang gitu ya, biar kita makin kenal dan makin sayang sama Poltekpar. Nah, itulah anak yang tahu sejarah. Yang pertama bahwa Politeknik Pariwisata Makassar ini kan lahir dari tahun 1991. Ketika itu namanya Balai Pendidikan dan Latihan Pariwisata Ujung Pandang. Nah, ini suatu sejarah yang sangat sulit untuk kita lupakan. Kenapa demikian? Bahwa di tahun tersebut ada dua provinsi, ada dua gubernur untuk berminat ditempatkan lembaga ini. Tetapi tentu kita berterima kasih kepada mantan Gubernur Sulawesi Selatan Pak Prof. Amiruddin yang mampu meyakinkan bahwa Sulawesi Selatan siap menerima lembaga itu dengan menyediakan sarana pendidikan berupa kampus ex-APDN. Nah, tentu kalau hanya kampus tidak mungkin cukup, tetapi dengan adanya kolaborasi dengan stakeholder dan pentahelis di bidang pariwisata pada saat itu, maka komitmen bersama dari unsur industri menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana praktek ketika itu, dan alhamdulillah itu bisa berlanjut sampai saat ini. Nah, tentu bahwa dengan perkembangan dan tuntutan sumber daya manusia di bidang pariwisataan pada saat itu, maka tuntutannya adalah kalau balai itu hanya pada level diploma 2 pada saat itu.
di sisi lain kebutuhan baik untuk industri maupun pemerintahan, maka kami berupaya bagaimana merubah status dari balai menjadi akademi. Akademi, oke. Makanya lahir pada tahun 2007 itu dari balai menjadi akademi. Nah, tentu di mana perbedaannya? Perbedaannya adalah ketika balai itu kami waktu itu hanya sampai pada level diploma 2. Tetapi ketika menjadi politeknik sudah menjadi diploma 3. Nah, tentu kembali ketidakpuasan lagi nih. Ya. Akhirnya kan orang Sulawesi Selatan ini kan bangga kalau detailnya banyak. Dibilang Detrandes, insinyur, bangga. Ya, salah satu pertanyaan ketika saya melamar dulu yang ditanya, apa detailnya? Iya. Detrandes, oh bangga. Tetapi apakah itu yang menjadi tantangan zaman sekarang? Nah, ini akan menjadi satu pemikiran bagi masyarakat secara umum bahwa titel saat ini bukanlah sesuatu jaminan bahwa yang bersangkutan kompeten pada bidangnya. Yap. Oleh karena itu pada tahun 2015 yang lalu ini kami lagi memperjuangkan bagaimana memenuhi kebutuhan di dunia pendidikan. Maka berubahlah dari akademi menjadi politeknik. Yap. Nah, pertanyaan di mana perbedaan antara politeknik dengan akademi? Nah, politeknik ini sudah diberikan kesempatan untuk membuka program diploma 4. Tetapi tidak berarti diploma 3 ditinggalkan. Ya. Nah, diploma Ada peningkatan begitu ada ya? peningkatan. Nah, kemudian di sisi lain diploma 4 itu setara dengan sarjana, walaupun sarjana sains terapan. Ya, tentu S1 berbeda dengan diploma 4. Nah, nanti saya kira di mana bedanya nanti kita kira-kira akan bahas. Tetapi di samping diploma 4 juga dimungkinkan untuk membuka program magister terapan di bidang pariwisata. Dan saat ini sedang terproses. Mudah-mudahan dari Dikbud cepat membuka akses untuk pembukaan program magister itu supaya keinginan-keinginan dari masyarakat khususnya industri ini mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di master. Nah, ini juga perlu digarisbawahi bahwa magister bidang kepariwisataan untuk terapan ini baru ada yang di Medan dan Bali. Nah, di sisi lain kebutuhan untuk magister bidang kepariwisataan sangat banyak lembaga pendidikan yang membutuhkan maupun instansi terkait. Kenapa demikian? Kalau kita membuka satu program studi, maka yang dicari adalah magister terapan pada bidangnya. Sebagai contoh saja misalnya, kita mau membuka program studi tata boga. Adakah magister tata boga? Yang adalah master chef. Yang ada master chef, benar. Nah, ini tantangan bagi kita sehingga ya mudah-mudahan doa dari masyarakat semua, mudah-mudahan di Sulawesi Selatan ini bisa mendapatkan kesempatan untuk membuka magister program S2. Apakah cukup sampai di situ? Ya, alhamdulillah bahwa dengan vokasi ini Politeknik ini juga dimungkinkan untuk membuka program doktor magister di bidang kepariwisataan. Ya. Ini kan kalau Poltekper sendiri ada lembaga pendidikan yang berfokus pada pendidikan vokasi begitu ya. Yang memang kalau tadi Pak Arifin sempat menyinggung gitu. Dari perjalanannya dari BPLP kemudian Akpar hingga Poltekper yang kemudian menghasilkan sarjana gitu ya dengan berbagai macam gelarnya. Tapi kalau sekarang sarjana itu ya yang dipertanyakan bukan gelarnya tapi gimana kompetensinya. Nah, apakah yang membedakan antara Politeknik Pariwisata Makassar kompetensi mahasiswa yang ada di Poltekpar, keluaran dari Poltekpar dengan institusi pendidikan lain yang juga bahkan vokasi maupun non vokasi gitu Pak Arifin? Iya. Jadi sekarang ini kan yang lagi ngetren di lembaga pendidikan ini adalah Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Yap. Nah, tentu ini menjadi tantangan bagi kita semua, khususnya kami di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bahwa muatan-muatan pembelajaran itu harus disesuaikan dengan kebutuhan industri. Nah, oleh karena itu bahwa untuk mencapai menghasilkan sumber daya manusia unggul, maka tidak bisa hanya berdiri sendiri sebagai lembaga pendidikan.
Tetapi bagi kami di Politeknik Pariwisata Makassar, kita mulai dari kurikulumnya. Oke. Bagaimana dengan kurikulumnya? Kurikulum ini harus disusun bersama dengan pentahelix, khususnya industri kepariwisataan maupun dinas terkait di bidang kepariwisataan. Nah, sehingga tadi untuk menjawab apa yang ditanyakan tadi, yang pertama bahwa kurikulum itu kita harus membangun bersama-sama. Yang kedua adalah kita harus mengidentifikasi apa sih kebutuhan yang ada di dunia industri. Begitu pula dengan kebutuhan di pemerintahan. Karena Mbak Rifa, untuk diketahui bahwa di Kementerian Pariwisata Republik Indonesia saat ini sedang membangun suatu sistem kepegawaian dengan menganut sistem kompetensi. Kalau saat ini misalnya saya sebagai sarjana administrasi mungkin masih bisa bekerja di mana-mana di di Kementerian Pariwisata, tetapi saat ini sedang dicanangkan bahwa akan menempatkan the right man on the right place. Artinya sesuai dengan keahlian ya. Betul. Gitu ya? Kalau misalnya Pak Una sarjana hukum, maka diharapkan dia akan menjabat sebagai pelaksana atau bagian daripada sarjana hukum. Jadi kita tinggalkan masa lalu yang penting sarjana. Nah, dari identifikasi itu maka muncullah mata kuliah itu. Nah, dalam mata kuliah itu kita akan melihat kembali apa sih yang mau dicapai dalam mata kuliah itu. Nah, tentu bahwa sebagai negara yang bergabung dalam negara-negara ASEAN, maka dari mata kuliah itu kita turunkan pada unit-unit kompetensi yang berlaku di 10 negara ASEAN. Ya, sehingga apa? Kita harapkan nantinya mahasiswa-mahasiswa atau alumni-alumni kita ini di 10 negara ASEAN tidak ada lagi yang bertanya apa kompetensimu. Karena apa? Yang diajarkan juga adalah unit-unit kompetensi yang berlaku di 10 negara ASEAN. Oke. Berarti dari unit-unit kompetensi ini bisa kalau saya sih menyimpulkannya berarti kebanyakan praktek gitu ya. Berapa persen dari kurikulumnya sendiri praktek berapa, teori berapa gitu, Pak? Iya. Nah, tentu Mbak Rifa, jadi identifikasi yang ada dari komunikasi dengan calon pengguna, anggaplah industri, maka lahirlah kurikulum yang mengatakan bahwa praktek itu harus laksanakan minimal 70%. Teorinya cukup dengan 30%. 30%. Nah, bagaimana mengaplikasikannya? Nah, Politeknik Pariwisata Makassar sebagai lembaga tinggi vokasi menganut sistem ASK. Apa itu ASK? ASK itu adalah singkatan dari attitude, skill, dan knowledge. Nah, tentu Mbak Rifa, tadi di mana perbedaan dengan pendidikan tinggi lainnya? Nah, kalau kami vokasi, maka kami lebih mengedepankan kepada ASK. Tetapi kalau di perguruan tinggi lain terbalik, mereka lebih banyak menggunakan KSA. Mereka menggunakan pengetahuan, keterampilan, baru perilaku. Tetapi kalau dunia vokasi, dunia industri saat ini, yang menjadi kekhawatiran anak-anak muda zaman sekarang ini adalah dari sisi perilaku. Nah, oleh karena jadi itu yang dikedepankan adalah perilaku, attitude, skill, dan juga knowledge. Persis. Gitu ya. Wow, luar biasa. Makanya kalau misalnya kita ke Poltekpar gitu ya, dari gerbang aja udah kelihatan tuh baik staff maupun para mahasiswanya menunjukkan attitude yang baik. Dan itu terlihat bukan hanya dari bagaimana berbusana, tapi juga bagaimana mereka berperilaku dan menyambut tamu atau orang yang datang gitu ya. Baik, ini menarik sekali perbincangan kita dan banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk di YouTube channel. Nanti akan kita jawab satu persatu gitu ya. Banyak yang penasaran ternyata sama Poltekpar nih Pak Arifin. Nanti kita akan lanjut di sesi selanjutnya. Anda bisa ikutan bersama kami Smart Listener melalui WhatsApp di 0811461011 dan juga langsung komentar di kolom komentar kami di kanal YouTube Smart FM Makassar. Smart Listener, saat mimpimu begitu besar, kamu butuh tempat yang tepat untuk mewujudkannya. Tempat di mana fasilitasnya menunjang mempenuh. Politeknik Pariwisata Negeri Makassar membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2021-2022 dengan jurusan Hospitality.
Program studi D3 Manajemen Divisi Kamar, D3 Manajemen Tata Hidangan, D3 Manajemen Tata Boga, D4 Pengelolaan Perhotelan. Jurusan Perjalanan dengan program studi D3 Manajemen Bisnis Perjalanan Wisata, D4 Usaha Perjalanan Wisata, D4 Manajemen Bisnis Konvensi dan Perhelatan. Jurusan Kepariwisataan dengan program studi D4 Destinasi Pariwisata. Untuk website pendaftaran, kunjungi websitenya di http://sbmptnp.kemenparekraf.go.id. Waktu pendaftaran 1 Februari sampai 27 Mei 2021. Raih mimpimu, kamu bisa jadi bagian dari kesuksesan itu. SDM Pariwisata Unggul, Indonesia Maju. Politeknik Pariwisata Negeri Makassar, absolutely qualified. BBC. Dunia bergerak dengan kecepatan tak terbayangkan. Jangan ketinggalan berbagai berita terkini dunia hanya dalam 2 menit dari BBC. Jepang meluncurkan roket dari pusat antariksa Tanegashima Rabu sore kemarin waktu setempat. The arms are aloft and Novak Djokovic has done it. Kerap itu sudah menjalar di segala sisi kehidupan Indonesia. Dari dunia teknologi, politik, entertainment, atau olahraga. BBC Global Newsbeat, Senin hingga Jumat di Smart FM Makassar dan bbcindonesia.com. East, west, north and south, the spirit of Indonesia. Smart FM. Morning Drive. Smart Listener, Anda masih mendengarkan program Morning Drive dalam obrolan spesial kita pagi hari ini bersama dengan Direktur dari Politeknik Pariwisata Makassar, Bapak Arifin. Masih bersama dengan rekan-rekan Humas Poltekpar juga gitu ya. Kalau di sesi sebelumnya tadi, Pak Arifin sudah sempat menjelaskan tentang kurikulumnya dan hal-hal yang membedakan antara Poltekpar dengan institusi pendidikan lain atau perguruan tinggi lainnya gitu ya. Yang dimana Poltekpar itu mengedepankan attitude, skill dan juga knowledge gitu ya. Dari attitude itu kemudian juga mendorong untuk membuat kurikulum sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata gitu ya Pak Arifin. Tapi kalau Pak Arifin sendiri melihat saat ini kebutuhan industri pariwisata kita di Indonesia itu apa yang paling besar? Ya, kalau kita bicara pariwisata itu kan sangat luas ini Mbak Rifa. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa menyandingkan antara yang mana yang paling unggul dan yang mana paling dibutuhkan, karena itu saling memberikan dukungan untuk mengelola suatu kepariwisataan, anggaplah destinasi. Saya maksudnya begini, bahwa suatu destinasi tidak mungkin hanya dikelola oleh satu program studi. Tetapi suatu destinasi di dalamnya pasti butuhkan makan dan minum, ya, butuhkan guide, ya, butuhkan pelayanan-pelayanan lainnya, sehingga antara satu program studi dengan program studi yang lain yang ada di Politeknik Pariwisata Makassar itu adalah pada prinsipnya sama-sama punya kesempatan yang sama untuk anggaplah satu, bekerja di bidang kepariwisataan. Yang kedua adalah berwirausaha di bidang kepariwisataan. Oke. Nah, artinya apa, Mbak Rifa? Untuk mencapai cita-cita daripada Presiden kita bahwa pariwisata harus menjadi penghasil devisa yang terbanyak di Republik Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana mencapai itu? Tidak mungkin kita bisa akan mencapai apabila tidak dibarengi dengan sumber daya manusia yang unggul. Pertanyaannya, apa ukuran daripada SDM yang unggul? Nah, tentu bagi kami SDM yang unggul adalah, ya, saya pikir itu adalah istilah yang baru muncul. Tetapi bagi kami adalah istilah yang sering kami gunakan adalah sumber daya manusia yang profesional dan kompeten pada bidangnya. Oke. Itu apakah bisa diukur? Bagi kami ukurannya sangat jelas, bahwa setiap mahasiswa ketika dia sudah melalui suatu pembelajaran semester 1, semester 2, maka di samping dinilai dari sisi akademik,
juga akan dinilai dari sisi kompetensinya. Nah, tentu siapa yang akan menilai dari sisi kompetensinya? Bukan jeruk makan jeruk. Yap. Artinya dosennya yang mengajarkan, dosennya juga yang menilai. Tetapi kita bicara kompetensi, maka yang akan menilai adalah asesor pada bidangnya masing-masing. Wow. Dan menghasilkan SDM yang kompeten, yang unggul itu tentunya di Politeknik Pariwisata Makassar ada banyak proses gitu ya. Itukah juga yang mendorong Politeknik Pariwisata Makassar untuk menyusun dan juga membagikan jurusan-jurusan sesuai dengan industri yang dibutuhkan di industri, begitu Pak? Ya, persis. Jadi kalau kita bicara tentang SDM bidang pariwisata, maka kita tidak bisa keluar daripada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang diturunkan ke PP 52 tahun 2012 bahwa sumber daya manusia di bidang kepariwisataan wajib tersertifikasi melalui uji kompetensi. Oh, oke. Nah, sekarang siapa yang akan bertanggung jawab bahwa seseorang itu kompeten pada bidangnya? Tentu ada namanya lembaga. Lembaga ini namanya Lembaga Sertifikasi Profesi. Pertanyaan dia di mana itu? Alhamdulillah Politeknik Pariwisata Makassar punya lembaga untuk melaksanakan uji kompetensi kepada mahasiswa-mahasiswa maupun calon alumni. Nah, oleh karena itu untuk menentukan nasib ke depan, mau menjadi wirausaha atau mau jadi tenaga kerja, saya kira tidak ada pilih lain. Pilihlah pendidikan vokasi khususnya di bidang pariwisataan. Ini kan cuma satu-satunya yang ada di kawasan timur Indonesia. Benar. Politeknik Pariwisata Negeri Makassar. Nah, tentu tadi bagaimana untuk mendapatkan sertifikat. Nah, bagi kami mahasiswa yang sudah semester 3 sudah akan beruji. Pertanyaannya, bagaimana misalnya nih ya, Mbak Rifa, kalau misalnya di semester 4 tidak mampu lagi, anggaplah faktor ekonomi atau faktor lain sehingga mau berhenti atau mau cuti kuliah. Apakah sudah bisa mencari pekerjaan? Insya Allah dari semester 1, semester 2, semester 3 itu sudah akan lakukan uji kompetensi. Uji kompetensi itu di dalamnya sudah ada beberapa unit-unit. Tentu unit ini adalah unit keahlian. Pertanyaannya, apakah ketika saya cuti atau berhenti sudah bisa mendapatkan pekerjaan? Insya Allah dengan sertifikat kompetensi yang ada, Anda sudah pasti dipertimbangkan untuk bekerja di bidang kepariwisataan. Ini baru semester 3. Berarti dari mahasiswa aja belum lulus, belum jadi alumni, udah tersertifikasi dari Poltekpar gitu ya, dan siap untuk bersaing di dunia kerja, khususnya di sektor pariwisata gitu Pak ya? Persis. Jadi Mbak Rifat, saya melanjutkan. Jadi salah satu guru besar yang saat ini menjadi ketua LD2DIK di Sulawesi, dia mengatakan bahwa pengelola lembaga pendidikan ketika dia sandingkan dengan apa yang dia pimpin, maka dia hormat dengan Politeknik Pariwisata Makassar. Kenapa? Karena belum tamat dia sudah bisa memiliki sertifikat kompetensi. Nah, ini menjadi satu acuan bagi kami bahwa pengelola lembaga yang kami kelola ini alhamdulillah sudah menjadi tren di Sulawesi Selatan khususnya pada bidang kepariwisataan. Oke, baik. Tapi sebelum mendapatkan sertifikasi tersebut tentunya para mahasiswa akan dididik terlebih dahulu gitu ya, akan belajar dalam prodi-prodi atau program studi khusus di Politeknik Pariwisata gitu. Apa aja nih prodi ataupun jurusan yang saat ini dibuka di Politeknik Pariwisata? Baik, kalau kita bicara jurusannya hanya 3. Tetapi yang ada kami lebih memfokuskan pada program studi. Oke. Jadi program studi itu ada 8. Dari 8 itu 4 program studi diploma 4 dan 4 program studi diploma 3. Nah, program studi apa saja? Nah, untuk hospitality, 1 program studi yang program diploma 4 namanya PPH, pengelolaan perhotelan, itu diploma 4. Kemudian divisi kamar, kemudian tata hidang, kemudian tata boga. Nah, yang selanjutnya adalah program destinasi pariwisata. Kemudian usaha perjalanan wisata, kemudian MAIS itu sendiri. Nah, semua ini adalah dirancang dan dibuka sesuai dengan kebutuhan. Anggaplah sekarang misalnya kita bicara PPH. PPH saat ini yang di dalamnya memuat
4 bagian yang ada di hotel. Jadi kalau misalnya Anda mau menjadi manajer, harusnya memilih PPH ini, Ya. karena dia akan mempelajari semua Pengelolaan hotel pengelolaan gitu ya. hotel sendiri. Yang kedua, ketika Anda mau berwirausaha atau bekerja, maka divisi kamar ini sangat menjanjikan. Di mana menjanjikannya? Menjanjikannya adalah zaman now sudah memanjakan ibu-ibu. Salah satunya tidak ada lagi yang mau tangannya kasar-kasar, tidak lagi mau mencuci. Iya. Udah bisa buka laundry Udah gitu bisa ya. bersih. Jadi Oke. laundry kita ini adalah sesuatu tempat pembelajaran baik untuk berwirausaha maupun untuk tentu bekerja pada bidang itu. Oke. Tetapi bukan cuma itu. Sekian banyak yang juga memanjakan ibu-ibu. Anggaplah misalnya bagaimana mendesain ruangan. Kemudian bagaimana mendesain misalnya kamar. Ini kita semua memfasilitasi untuk itu. Oke. Nah, yang selanjutnya yang paling menjanjikan juga saat ini adalah di mana-mana ada kafe, Oke. di mana-mana ada rumah makan. Butuh chef Pertanyaannya, gitu ya. siapa yang harus bertanggung jawab? Nah, kemarin juga saya menyampaikan di RRI bahwa saat ini kafe-kafe itu harus dikelola secara profesional. Maka lahirlah kafe-kafe yang menjual berbagai jenis minuman. Baik yang minuman campuran dari non-alkohol maupun kopi-kopi yang berstandar nasional maupun internasional. Pertanyaan, siapa yang harus mengelola itu? Nah, salah satu di kami adalah namanya program studi tata hidangan. Oke. Nah, tata hidangan inilah yang menghasilkan barista-barista yang kalau kita di Sulawesi Selatan, insya Allah pada umumnya baristanya adalah alumni Politeknik Pariwisata Makassar. Apa jaminannya? Jaminannya mereka adalah sudah kompeten pada bidangnya melalui uji kompetensi. Oke. Nah, ini kenapa harus melalui uji kompetensi? Karena mencampur minuman itu ada kalanya bisa memabukkan, ada juga kalanya bisa mematikan. Tetapi bagi alumni Politeknik Pariwisata Makassar, mencampur minuman itu adalah merupakan ilmu yang sudah standar sehingga tidak mungkin akan membuat seseorang di luar daripada apa keinginan dari tamu itu sendiri. Yap. Ini tidak didapatkan di mana-mana. Hanya ada di Politeknik Hanya Pariwisata ada di Negeri Politeknik Makassar Pariwisata gitu ya. Makassar. Ternyata jadi barista, jadi bartender itu ada ilmunya, smart listener. Gak asal campur minuman, gak asal bikin kopi, gak asal bikin minuman gitu ya. Betul. Dan semuanya itu dipelajari melalui salah satu jurusan adalah manajemen tata hidangan. Kalau tadi Betul. Pak Arifan juga sudah menjelaskan ada 3 jurusan yang terbagi menjadi 8 prodi. Persis. D4 ada 4, D3 ada 4 juga. Nah, lebih jelasnya kita akan kulik gitu ya. Karena banyak yang nanyain soal jurusan dan gimana belajarnya, gimana mendaftarnya kalau misalnya pengen belajar di Politeknik Pariwisata Makassar. Kita akan kulik lebih lanjut, smart listener. Di sesi yang selanjutnya Anda masih bisa bergabung bersama kami, tentunya masih dengan obrolan bersama dengan Politeknik Pariwisata Negeri Makassar. Menghasilkan insan-insan atau sumber daya manusia yang unggul dan kompeten di sektor pariwisata gitu ya, untuk memenuhi semua kebutuhan industri pariwisata. Pastinya dibutuhkan pembelajaran yang baik gitu ya. Salah satunya dengan berkuliah atau belajar di Politeknik Pariwisata Negeri Makassar gitu Pak Arifin ya. Boleh dijelaskan lagi atau disebutkan apa-apa saja nih jurusan atau bahkan prodi yang saat ini sudah dibuka pendaftarannya di Politeknik Negeri Pariwisata Makassar. Baik, terima kasih Mbak Ipa. Jadi supaya ini lebih tuntas, yang pertama kami ingin menyampaikan kepada pemirsa bahwa pendaftaran di 6 perguruan tinggi di bawah Kementerian Pariwisata Republik Indonesia itu sudah dimulai sejak dari tanggal 1 Februari sampai tanggal 27 Mei. Oke. Nah, kalau ditanya program studi jurusan apa saja yang ada di Politeknik Pariwisata Makassar, secara umum tadi saya sudah memberikan gambarannya. Jadi jurusan yang ada di Politeknik Pariwisata Makassar hanya ada 3. Yang pertama adalah jurusan perhotelan atau hospitality. Nah, dari jurusan hospitality ini ada 4 program studi. Yang pertama adalah manajemen divisi kamar, ini diploma 3. Kemudian manajemen tata hidangan, kemudian manajemen tata boga, dan diploma 4 pengelolaan perhotelan. Oke. Kemudian jurusan perjalanan. Jurusan perjalanan ini ada 3 program studi.
yakni manajemen bisnis perjalanan MJP ini masih diploma 3. Yang kedua adalah usaha perjalanan wisata, dan yang ketiga adalah manajemen bisnis konvensi dan perhelatan atau MAIS. Oke. Dan yang ketiga adalah jurusan kepesertaan, ini hanya satu program studinya yakni destinasi pariwisata. Oke. Nah, Berarti tadi ini benar dong, ada yang jurusan khusus untuk mencetak para wirausahawan gitu ya di Politeknik Pariwisata Makassar. Nah, tadi juga sempat menyinggung soal pendaftaran sampai tanggal 27 Mei gitu Mei, ya. persis. Tapi apakah ada gelombang-gelombang yang dibuka, beberapa gelombang mungkin dari Politeknik Pariwisata Makassar? Karena ada pertanyaan dari YouTube channel kita nih, dari Neema Hidroponik, kapan gelombang terakhir untuk pendaftaran dari Poltekpar Makassar, Pak? iya. Jadi memang kalau kita kembali ke masa lalu, memang yang lalu kan ada jalur bersama dan jalur mandiri. Tetapi mulai tahun ini sudah menjadi satu kesatuan, sudah terpusat ke jalur bersama SBMPTNP yang hanya melakukan penerimaan dalam satu periode tersebut, yakni dari tanggal 1 Februari sampai tanggal 27 Mei. Jadi saya ulangi, hanya ada satu kali penerimaan. Oke. Hanya satu kali penerimaan ini kami ada dua pendekatan. Yang pertama adalah penerimaan secara reguler, dalam artian dari alumni-alumni SLTA secara umum. Juga kami membuka kesempatan bagi ASN yang ingin melanjutkan pendidikannya di bidang kepariwisataan. Oke, itu ya. Jadi hanya satu jalur saja. Hanya satu jalur saja. Melalui jalur SBMPTNP gitu ya. Sampai tanggal 27 Mei udah terjawab ya Neema Hidroponik. Tapi untuk tahun ini berapa kuota mahasiswa baru untuk Politeknik Pariwisata Makassar? Pertanyaan dari Dian Mega Safitri. Ya, baik Mbak Dian. Jadi untuk diketahui saat ini pendaftar sudah menghampiri 2.000. Kuotanya yang dibuka Yang berapa? kita mau Disediakan? terima itu hanya 650. Waduh. Tetapi tidak usah ragu, siapa yang memenuhi kriteria, insya Allah itulah yang akan bergabung dengan Politeknik Pariwisata Makassar. Nah, apa aja kriterianya tuh, Pak? Nah, kriterianya yang pertama bahwa calon itu harus lulus dari sisi bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris ini bukan lagi kita lakukan seperti halnya ketika offline, tetapi bahasa Inggris saat ini kita gunakan adalah bersumber dari nilai rapor di SLTA-nya, mulai dari kelas 1 sampai kelas 3. Yang kedua adalah lulus dari sisi psikotes. Yang ketiga adalah dari sisi kesehatan, dan yang keempat adalah wawancara. Oke. Semua ini dilaksanakan secara online. Artinya apa? Calon-calon peserta tes ini tidak usah keburu-buru ke Makassar, cukup dengan mengupload ke link yang sudah tersedia di Politeknik Pariwisata Makassar. Oke. Ini demi untuk menjaga protokol kesehatan kita semua. Ya, nah tentu apa dan bagaimana bisa dilihat di www.poltekpar Makassar. Oke, baik. Nah, ini lanjut lagi pertanyaannya, lulusan Poltekpar itu sudah kerja di mana saja gitu ya? Ketika udah mendaftar kuliah, keluarannya sekarang tuh udah ada di mana aja sih, Pak? Kalau di mana saja sebenarnya secara data yang kami miliki, yang pertama tentu karena ini jurusan kepesertaan, sekitar 27% adanya di bidang kepesertaan. Kemudian di pemerintahan sekitar 10%. Nah, di pemerintahan ini ternyata ketika kita telusuri tidak hanya mereka bekerja di bidang kepesertaan, tapi ternyata juga di instansi yang lain. Nah, tentu kan dari tadi pertanyaan, apa sih sebenarnya membuat ini anggaplah lulusannya ada di mana-mana. Tadi kata kuncinya adalah attitude. Attitude. Oke. Yang kedua baru keterampilan, dan yang terakhir adalah baru knowledge. Yang selanjutnya di kapal pesiar, ini bisa sampai 5%.
Karena memang pada prinsipnya kalau tidak kita menanyakan kepada calon-calon mahasiswa khususnya dari lurah itu pada umumnya mengatakan mau kuliah di Poltek Makassar karena mau berlayar. Nah itu ngomongin soal berlayar dan kapal pesiar, ada pertanyaan juga nih dari Sota Gamers di YouTube channel kita. Saya mau kerja di kapal pesiar Pak, apa kemudahan yang diberikan oleh Poltekpar untuk menggapai cita-cita saya? Ya baik. Belum tuntas yang tadi ya, tapi oke saya jawab dulu itu. Apa kemudahannya? Kemudahannya adalah Politeknik Pariwisata Makassar telah melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan kapal pesiar yang ada di Republik ini. Dan itulah menjadi salah satu kemudahan bagi mahasiswa-mahasiswa baik yang sedang kuliah, ketika terbuka pendaftaran itu bisa akan langsung. Dan ini akan menarik karena insya Allah di bulan September, ya Bu Diana ya, di sekitar bulan September kita akan membuka job fair. Kita akan mempertemukan antara pencari dan penerima tenaga kerja. Saya kira itu tuntas. Jadi kemudahan-kemudahan itu kapan saja bisa berhubungan dengan baik melalui humas kami maupun di bagian kemahasiswaan, dan saat ini kita memang sudah punya satu unit namanya Bursa Kerja Khusus yang menangani kegiatan tersebut. Jadi akan menunjang dan juga akan memudahkan smart listener untuk menggapai cita-cita khususnya tadi ya, bukan hanya di kapal pesiar tapi juga perusahaan-perusahaan lain gitu ya, karena apalagi Politeknik Pariwisata Makassar akan mengadakan job fair juga nanti ya. Baik. Nah, yang selanjutnya adalah di mana lagi bekerja? Mbak Ripa, saya ini mantan karyawan bank, tapi saya tidak pernah mengajarkan mahasiswa kami untuk bekerja di bank. Tapi pada umumnya semua bank yang ada di Sulawesi Selatan, insya Allah di sana pasti ada alumni Politeknik Pariwisata Makassar. Pertanyaannya, apakah memang ada mata kuliah perbankan di Politeknik Pariwisata Makassar? Nggak ada sama sekali gitu ya. Tapi kembali lagi nih, zaman now adalah zaman attitude. Karena attitude sudah diajarkan gitu ya. Karena perilaku itulah menjadi salah satu ukuran ternyata di hospitality untuk merekrut pegawai-pegawai atau karyawan-karyawan yang ada. Maka tidak usah diragukan bagaimana perilaku mahasiswa-mahasiswa di Politeknik Pariwisata Makassar dimanapun ditempatkan, insya Allah akan bisa menyesuaikan. Bayangkan Mbak Ripa, tidak kami menyangka ada salah satu alumni kami yang menjadi juara nasional menghitung uang se-Indonesia. Wow. Oh, luar biasa. Jago dong hitung uangnya gitu ya. Selamat untuk Sakinah yang ada di BRI. Oh, oke. Itu kapan tuh Pak? Iya, jadi anak ini adalah aneh dari program Diploma 3 Divisi Kamar. Nah, kalau kapan yang bidang hospitality gitu ya. Tapi juara ngitung duit. Ya luar biasa. Oke, berarti dari penjelasan Bapak kita bisa tangkap bahwa lapangan pekerjaan dan juga bidang yang bisa dimasuki oleh setiap alumni dari Poltekpar itu sangat luas dan juga sangat besar kesempatannya. Mau kerja di manapun bisa, bukan hanya di sektor pariwisata bahkan ya, karena itu tadi ada attitude yang diajarkan dan selalu ditanamkan kepada setiap mahasiswa gitu Pak Arifin. Persis ya, jadi kepada para orang tua enggak usah ragu. Kalau dulu zaman saya dulu kuliah, yang penting sarjana nak. Ya toh, supaya ada ijazahnya. Sekarang zaman now bukan lagi ijazah semata-mata. Di dunia kami, dunia kepesertaan, tidak akan lagi membuka Anda lulusan apa. Tetapi yang akan dibuka Anda, apa kompetensi Anda. Nah, kompetensi Anda ini adalah nanti akan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Ya. Jadi jangan terlalu memburu titel, tetapi burulah kompetensi pada bidang-bidang tertentu kalau Anda mengikuti era zaman now. Oke, karena pada akhirnya ketika udah jadi alumni gitu yang ditanya bukan ijazahnya gitu ya, tapi seberapa kompeten kita, seberapa skillful kita ya nggak sih untuk kerja dan bisa menjadi seorang seorang insan yang multi talent gitu ya, bisa mengerjakan
pekerjaan apa saja gitu ya, banyak skillnya. Nah, untuk menggapai itu semua tentunya ada fasilitas pendukung dong di Ya. Politeknik Pariwisata Makassar biar para mahasiswanya bisa belajar dengan baik dan itu tadi menjadi sumber daya manusia yang kompeten. Nah, kita akan bahas soal fasilitas itu nanti. Ada pertanyaan juga tentang fasilitasnya, boleh nanti kita akan bahas di sesi yang selanjutnya. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Jadi Mbak Rifat, jadi fasilitas yang kita berikan kepada mahasiswa, sarana dan prasarana itu kita melihat dari dua sisi, yakni sarana yang tersedia di kampus. Yang kedua adalah sarana yang tersedia di industri. Kenapa kami berani mengatakan tersedia di industri? Karena kami telah melakukan kerjasama dengan semua asosiasi, baik itu PHRI, IHGMA, ASITA dan lain-lain asosiasi-asosiasi di bidang perwisataan, sehingga itu juga menjadi bagian daripada sarana dan prasarana pembelajaran. Yang kedua, bagaimana dengan Politeknik? Alhamdulillah bahwa dengan COVID-19 ini, saya kira banyak kampus yang kalang kabut bagaimana mengikuti pembelajaran sesuai dengan perkembangan yang ada. Tetapi Politeknik Pariwisata Makassar, alhamdulillah di akhir 2019 itu telah menyediakan fasilitas yang tidak pernah dimimpikan bahwa ini COVID akan ada. Berarti Tapi udah ada duluan gitu ya sebelum sudah COVID duluan. datang menerpa. Alhamdulillah. Jadi fasilitas yang ada saat ini untuk kegiatan proses belajar mengajar khususnya untuk teori itu tidak perlu diragukan dan kami meyakini bahwa inilah fasilitas yang tercanggih khususnya di Sulawesi Selatan. Apa itu? Apa itu? Ya, jadi dosen tidak perlu lagi disiapkan papan tulis. Tidak perlu disiapkan whiteboard. Karena semua media yang kita gunakan adalah semua dengan serba IT. Oke. Ya, jadi kalau misalnya Mbak Ripa, misalnya saya ingin mengecek apakah dosennya ada, apakah mahasiswanya sudah masuk semua. Itu saya dari ruangan saya sudah bisa ngontrol, ngecek di mana mahasiswanya, bagaimana dosennya, bagaimana mengajarnya. Semua itu kita bisa pantau. Nah, kemudian tentu yang lain, sarana dan prasarana kan tadi untuk menghasilkan SDM unggul bagi kami melakukan pendekatan dari setidaknya ada 3. Ya. Yang pertama adalah bagaimana dengan manusianya, bagaimana dengan dosennya. Karena kita berbicara tentang kompetensi, maka yang perlu terlebih dahulu kompeten adalah dosennya. Dan alhamdulillah dosen yang ada di kami kurang lebih 100 orang semuanya menyandang sebagai asesor kompetensi. Oke. Dengan demikian tidak perlu diragukan. Yang kedua adalah bagaimana dengan sarana dan prasarananya. Nah, sarana dan prasarananya alhamdulillah semua program studi dibekali dengan sarana sesuai dengan apa yang ada di industri. Oke. Saya misalnya kita bicara hospitality, kita bicara perhotelan. Dengan demikian di sana harusnya ada room. Ada Alhamdulillah. hotel gitu ya? Hotel mudah-mudahan tahun ini bisa tuntas sebanyak 60 kamar. Tetapi yang kita gunakan saat ini adalah lebih kepada guest house. Oh, oke. Yang kita berikan fasilitas seperti halnya dengan hotel bintang, fasilitas hotel bintang 5. Oke. Nah, bagaimana kalau untuk memasak? Ya alhamdulillah dapur kita itu adalah dapur, saya kira kalau di Makassar ya bisalah diperhitungkan. Ya, dan dapur ini mahasiswa ini bukan hanya diajarkan untuk masakan lokal, tetapi yang kita menu-menu yang diajarkan adalah di samping Nusantara juga adalah masakan mancanegara. Nah, yang kedua adalah restoran. Restoran juga seperti itu. Yap. Ya, restoran ini tidak cukup hanya restoran, tetapi di dalamnya ada counter untuk barista, untuk bar, juga ada counter untuk meracik kopi-kopi. Kemudian bagaimana dengan misalnya di PC kamar? Di PC kamar juga salah satu yang tadi ada laundry. Yep. Nah, bagaimana dengan program studi yang lain? Misalnya tadi kita bicara MAIS juga sudah punya lab tersendiri. Oke. Kita bicara perjalanan, kita punya bis untuk melakukan perjalanan. Untuk destinasi. Untuk destinasi kita sudah punya simulasi untuk melaksanakan itu. Luar biasa. Dan semua ini diperkuat adalah kita bekerja sama dengan instansi-instansi pemerintah, kemudian industri pariwisata, dan saat ini kita merambah ke desa-desa desa-desa wisata yang menjadi bagian daripada lab daripada
untuk menghasilkan SDM yang unggul. Luar biasa. Berarti dari Itu semua baru fasilitas kedua. Jadi satu manusianya, yang kedua adalah sarana dan prasarana, yang ketiga adalah UUD-nya. luar biasa. Dari Bah- semua itu berarti tercapai dong nih target zero unemployment dari setiap keluaran yang ada di Politeknik Pariwisata Negeri Makassar gitu Pak ya. Ini Tapi belum sempurna Mbak Rifa. Oke, Karena ada baru lagi. kita bicara manusia, bicara sarana. Aha. Ini semua tidak ada akan arti apabila tidak ditopang dengan anggaran. Oke. Nah, oleh karena itu bahwa untuk kuliah di Politeknik Pariwisata Makassar, kami jamin bahwa ini salah satu perguruan tinggi negeri yang paling murah di Republik Indonesia. Ada beasiswanya juga nggak sih kalau misalnya pengen kuliah di Politeknik Pariwisata Negeri Makassar? Oke, sebelum sampai ke sana, saya mengatakan bahwa uang kuliah di kami itu hanya 1,4 per semester, Oke. alias hanya 2,8 dalam 1 tahun. Tetapi pertanyaannya, apa yang didapatkan oleh mahasiswa dengan hanya membayar 2,8 1 tahun? Tadi Maripa mengatakan adanya pernah training di Jogja. Mm-mm. Pertanyaannya, diminta uang tiket enggak? Enggak. Enggak. Diminta uang penginapan tidak? Enggak. Nah, itu indikasinya bahwa di Politeknik Pariwisata Makassar dengan pendekatan menghasilkan SDM yang kompeten atau unggul, maka harus dibarengi dengan anggaran yang cukup. Oke, baik. Nah, oleh karena itu bahwa untuk kompeten tadi harus melaksanakan praktek. Nah, praktek ini dari mana anggarannya? Itulah yang disubsidi oleh negara. Oke, Jadi baik. mahasiswa itu ke Bali, ke Jogja, itu semua menjadi tanggung jawab oleh negara. Oke, dan itu Masih ragu enggak nggak untuk dipungut- kompetennya? Heeh. Udah enggak dong. Nah, makanya itu enggak usah Baik, ragu baik, baik. ke Politeknik Pariwisata Makassar. Nah, tapi yang paling penting sekarang dari semua fasilitas itu bahkan karena ini juga ditunjang oleh pemerintah pasti ada beasiswa juga gitu ya yang akan diberikan. Nah, tapi sekarang waktu kita terbatas. Aduh, saya penasaran banget nih. Tentunya juga smart listener juga penasaran. Dari tadi udah banyak penjelasan dari Pak Arifin, tapi pertanyaannya cara daftarnya gimana? Sebelum Kalau dijawab pengen itu Mbak Ripa, masuk karena gitu ya. masih ada satu pertanyaan tadi belum saya jawab. Apa itu? Apakah disiapkan Beasiswa? beasiswa? Jadi di kami tetap peduli akan pendidikan semua masyarakat, sehingga bagi yang kurang mampu kita siapkan biaya kurang mampu, dan yang berprestasi kita berikan pengakuan. Oke. Dengan demikian bahwa kalau misalnya merasa kurang mampu, tidak usah ragu, silahkan. Yang penting bisa dibuktikan bahwa yang bersangkutan memang kurang mampu. Oke. Apalagi kalau yang berprestasi. Nah, kemudian sebelum saya akhiri dari saya, siapa yang mendaftar di program studi tata hidangan atau program studi divisi kamar dari jam 11 sampai jam 12, insya Allah akan saya berikan fasilitas menginap gratis di asrama selama 1 tahun. Wow, luar biasa. Jam 11 sampai jam 12 siang ini ya? 1 jam. Aduh, 1 jam, makanya cepet-cepet dong smart listener. Tapi cara daftarnya gimana dong Bu Diana? Baik, buat smart listener, jadi untuk pendaftarannya cukup login di sbmptnp.kemenparekraf.go.id, dan untuk tesnya tahun ini kita sistem online. Jadi cukup dengan entry nilai atau upload portofolio raport. Selanjutnya nanti ada ujian psikotes online, dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan. Untuk pemeriksaan kesehatan ini nanti masing-masing peserta yang akan memeriksakan ke rumah sakit masing-masing. Dan dilanjutkan untuk wawancara diganti dengan upload video informasi diri. Untuk lebih jelasnya, kalau ada yang kurang jelas mungkin bisa menghubungi call center kami di 0811 1101 374, atau untuk lebih lanjut tentang informasi Poltekpar bisa kunjungi di fanpage FB kami di Politeknik Pariwisata Makassar, atau di Instagram kami @poltekparmakassar. Oke, baik, udah lengkap semuanya gitu ya. Apalagi 1 jam ini diberikan waktu istilahnya flash sale gitu ya. Dari Pak Arifin langsung yang mendaftar untuk jurusan atau prodi tata hidangan dan divisi kamar akan mendapatkan gratis tinggal di asrama gitu ya selama 1 tahun. Luar biasa. Informasinya semua bisa diakses melalui media sosial dari Politeknik Negeri Pariwisata Makassar ya. Dan juga call centernya tadi udah disebutkan 0811 1101 374, dan Anda boleh akses juga nih laman resminya di poltekpar.ac.id
gitu ya. Boleh dibuka semua di situ. Terima kasih banyak Bu Iya, Diana, Pak sama-sama. Arifin untuk Terima waktunya. kasih. Dan untuk Anda smart listener, jangan ragu lagi, daftar sekarang juga di Politeknik Negeri Pariwisata Makassar. Absolutely Qualified. Sarifah Majid masih akan lanjut, Pak. Terima kasih banyak.